Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Ibu dan Bapak, juga teman-teman. Saya lihat di sini ada beberapa rekan psikolog. Selamat datang, selamat bergabung di seminar atensi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022. Oke, selamat bergabung. Ada Pak Gentur, ada Hai Ando, ada dari Bapas Jember, terima kasih. Boleh, masih pada loading sepertinya ya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman, Ibu, Bapak, biasanya ada ayah, bunda, guru juga. Hai Ando nih rajin nih, Pak Gentur juga rajin, Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di seminar atensi. Hari ini, sebetulnya kalau di daerah saya di Cibubur hujan. Saya nggak tahu nih, di daerah teman-teman, Ibu dan Bapak semua hujan nggak? Sebetulnya kan kalau hujan sore-sore enaknya tidur ya. Makanya saya apresiat sekali, saya sangat mengapresiasi peserta yang sudah hadir. Nah, Ando ya, di daerah Ando juga hujan sama ya. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih Ibu dan Bapak di sore hari yang dingin dan sebetulnya enaknya tidur gitu ya. Masih mau bergabung di seminar atensi, masih mau belajar. Nah, ini saya yang saya senang sebetulnya. Masih ada keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri. Karena kalau belajar kan bisa dari mana saja ya. Bisa dari buku, bisa dari guru, bisa dari hadir di webinar-webinar yang sekarang semenjak pandemi ini banyak sekali ya. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, tema hari ini kita mengangkat tema dengan judul resiliensi tenang mengenang yang hilang. Hari ini kita akan belajar bersama, didampingi oleh narasumber Mbak Nena Mawarsari, FC, psikolog CHT. Beliau seorang psikolog klinis remaja dewasa. Nah, sebelum saya panggil, saya sedikit cerita sebetulnya. Kenapa tema ini kok tiba-tiba hari ini temanya resiliensi tenang mengenang yang hilang. Jadi, nah kesempatan sambil sebentar. Sedikit cerita. Ini agak mengharukan juga sebetulnya karena narasumber kita hari ini dengan judul resiliensi tenang mengenang yang hilang, ternyata 2 minggu yang lalu juga baru kehilangan ibunda tercinta gitu. Jadi saya mengajak Ibu dan Bapak, teman-teman yang hadir hari ini, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama sejenak. Monggo silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Kita doakan bersama semoga ibunda narasumber kita hari ini, Mbak Nena, sudah damai, tenang, dan diterima segala ibadah beliau dan sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kita panggil sebentar ya yang punya judul, yang punya ilmunya hari ini. Assalamualaikum Mbak Nena. Waalaikumsalam Mbak Eva. Nah, ini dia. Mbak Nena boleh di stop share dulu supaya saya bisa pin wajah Mbak Nena. Nah, oke, mohon izin. Iya. Sebentar. Oke, nah ini dia narasumber kita hari ini. Assalamualaikum tadi udah dijawab juga ya. Ini dia narasumber kita sore ini. Terima kasih banyak Mbak Nena. Ini saya tahu 2 minggu ini masih waktu yang berat sebetulnya untuk Mbak Nena, tapi dengan tegarnya Mbak Nena kemarin menjawab. Seseorang yang punya ilmu ini memang akan diuji dengan ilmunya. Kemarin saya sempat menawarkan ke Mbak Nena, judulnya mau diganti nggak? Mbak Nena bilang nggak usah diganti, nggak apa-apa. Memang saya sedang diuji dengan ilmunya.
Jadi aduh, saya agak ini juga terharu juga Mbak Nena. Oke, tapi saya ucapkan makasih banyak ya Mbak Nena ya. Mudah-mudahan doa kami semua sampai dan bisa diterima. Oke, nah ini narasumber kita hari Mbak Nena ini posisinya di Bali, teman-teman semua. Jadi ini saya senang sekali sebetulnya Mbak Nena dengan segala kesibukan dan sejak ditinggalkan oleh Ibu, saya tahu ini waktunya pasti berat dan memang sibuk juga beliau. Alhamdulillah. Makasih banyak Mbak Nena untuk waktunya hari ini. Oke, saya coba kenalkan dulu ya Mbak Nena ya. Ini pasti karena Mbak Nena di Bali, mungkin teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah kenal, mungkin kalau yang di Jakarta belum kenal juga gitu ya. Saya coba share screen dulu, kita kenalan dulu sedikit. Nah, siapa sih Mbak Nena? Nah, udah muncul ya Mbak? Oke, sudah muncul belum di layar? Udah ya? Oke, nah ini dia Mbak Nena ini. Bentar. Nama lengkapnya adalah Mbak Nena Mawarsari. Saya panggil memang masih muda banget, jauh banget dengan saya. Mbak Nena Mawarsari, beliau seorang psikolog klinis dan hipnoterapis remaja dan dewasa. Nah, beliau juga beliau telah tersertifikasi di bidang klinis dan saya tahu jam terbangnya sudah banyak banget gitu ya. Beliau banyak menangani klien dengan permasalahan psikis di rumah sakit maupun praktek pribadi. Nanti info lengkap kemana bisa mencari Mbak Nena nanti ada di slide-nya Mbak Nena. Jadi begitu ada, tolong di hold sebentar, nanti biasanya di screenshot sama peserta. Nah, kemudian hobinya nih keren nih, renang dan lari. Nah, healthy. Nih, health banget nih. Sehat banget. Kemudian latar belakang pendidikan, Mbak Nena sebagai seorang sarjana psikologi dan profesi psikolog klinis di Universitas Wahnu Wardana di Malang. Makanya masih muda banget kan? Oke, nah ini pengalaman kerja saat ini memang Mbak Nena ini bekerja di rumah sakit dan praktek mandiri. Ini di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar di Bali dan Bali Med Hospital. Ini dari 2010 sampai sekarang. Kemudian profesionalitas beliau ini banyak melakukan assessment, psikoterapi, konseling, psikotes, hipnoterapi, dan pendampingan korban KDRT. Kemudian beliau juga berpraktek di Denpasar Mental Health Center. Oh, ini yang tadi ya Mbak ya, Mbak Nena ya, dari 2018 sampai sekarang. Ini praktek mandiri di Denpasar Mental Health Center. Nah, ini juga banyak menangani klien-klien remaja kecanduan gadget, masalah orientasi seksual, gangguan cemas, bipolar, depresi. Oh, ini klinis banget nih semuanya, fobia. Ya, betul, fobia. Jadi dengan pendekatan psikoterapi ya, juga menangani couple terapi, family terapi, cognitive behavior. Ini pendekatannya. Oke. Nah, di luar pekerjaan terus ngapain nih Mbak Nena? Ini memang orang sibuk banget sih. Makanya saya bersyukur banget Mbak Nena bersedia jadi narasumber atensi hari ini. Beliau ini sebagai pembina komunitas Farm Health Indonesia. Jadi nanti boleh silahkan kalau mau search di Instagram Farm Health Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai dosen tamu di Poltekkes Kartini Bali dan Akper Kesdam Udayana. Beliau juga sebagai pengurus HIMSI Bali bidang pengabdian masyarakat, pengurus di Ikatan Psikolog Klinis Bali. Kemudian beliau memang banyak sekali banyak banget deh dipanggil untuk menjadi narasumber di berbagai media baik televisi maupun elektronik. Ini kontak info Mbak Nena, monggo silahkan kalau mau di screenshot. Ada ini alamat, saya nggak tahu alamat praktek atau alamat rumah nih Mbak? Praktek. Oh, alamat praktek di Jalan Padang Gajah, nomor 8, Padang Sambian. Alamat rumah buat Gojek aja sama GoFood. Sama, iya betul Mbak. Sama kalau mau kirim paket gitu ya Mbak. Ini ada alamat email, juga nomor WhatsApp. Kemudian ini untuk link-in-nya, monggo silahkan, dan juga ada Instagramnya. Monggo silahkan di screenshot kalau mau mencari. Mbak Nena ada di sini. Oke, baik, saya coba stop share. Nah, sekilas info mengenai Mbak Nena, mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat untuk kita semua hari ini. Tapi sebelumnya, saya infokan sedikit
bahwa seminar atensi ini diadakan secara rutin, setiap bulan pasti ada, tapi waktunya tidak menentu. Jadi silakan untuk update terus tema dan tanggal seminar atensi. Silakan Bapak dan Ibu jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi silakan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di hari H, jangan khawatir. Semua rekaman atensi ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Oke, baik. Sebentar Mbak, kalau di saya ini sedang azan ya Mbak Nena ya. Kita hold dulu sekitar 3 menitan. Mohon tunggu sebentar. Oke, baik Mbak Nena. Di tempat saya azannya sudah selesai. Kita lanjutkan ya Mbak Nena. Monggo silahkan. Saya serahkan screen-nya kepada Mbak Nena. Terima kasih banyak Mbak. Baik, terima kasih Mbak Eva yang udah membuka dan mengundang saya pada acara hari ini. Saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semua. Jadi ada pembicaraan yang bikin merinding-merinding sama Mbak Eva waktu itu. Mbak Eva, aku nggak tahu nih kenapa dari sekian banyak materi yang disediakan di laptop saya, di bank materi dan di kepala saya, ini yang muncul. Ya barangkali benar bahwa kadang-kadang kita tuh diuji dengan ilmu kita diuji dengan orang-orang terdekat kita, dan ya itulah hidup yang serandom itu gitu. Jadi materi ini sebenarnya saya niatkan hari ini dedikasikan buat almarhum Bapak dan Ibu saya yang saat ini pasti sangat senang sekali ya dari ujian-ujian yang dilewati, ternyata ada juga selipan ilmu yang bisa dibagikan. Selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan. Oke, jadi di sini materi tenang mengenang yang hilang itu tidak semata-mata tentang kedukaan aja kok. Kadang-kadang kehilangan itu kan juga bisa karena pekerjaan, karena patah hati, karena diabaikan barang atau hewan kesayangan atau hal lainnya yang kita istilahnya melekat dengan hal tersebut. Kalau tadi Mbak Eva bilangnya mau belajar, bagaimana kalau kita sharing saja sebutnya, karena saya pun juga selalu belajar dalam kehidupan ini, barangkali apa yang saya sampaikan kali ini adalah sesuatu yang juga hasil dari pembelajaran saya yang mungkin akan terus berkembang, bahkan bertambah dengan sesi ini bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi saya boleh dipanggil Mbak Nena aja karena saya menolak tua. Jadi ini tempat praktek saya tadi sudah disampaikan, ini alamat IG saya, monggo mampir-mampir, barangkali ada informasi yang berguna. Dan ini kontak person saya, boleh untuk ada sesuatu yang mungkin kurang jelas setelah ini atau hal apapun yang mungkin bisa saya bantu dengan senang hati. Baik, biasanya kalau kita baru ketemu atau ada webinar, seminar, atau tanda kutip basa-basi, yang ditanya adalah apa kabar. Jadi saya mau interaksi dengan teman-teman di sini hari ini, apa kabar? Mungkin boleh di open mic atau di interaksi melalui kolom chatting. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Boleh ditulis di kolom chat juga ya, Mbak? Boleh. Apa kabarnya kalau di baik, sehat. Baik, sehat alhamdulillah. Kalau di itu kan di seminar sehat, yes, luar biasa, ya gitu. Baik, sehat, oke. Alhamdulillah, Mbak Ando, Pak Gentur baik sehat, alhamdulillah. Yang lainnya gimana nih? Apa kabarnya? Mbak Eva apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, Mbak In. Alhamdulillah Mbak Bu Endah ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Kartika sehat. Oke, sambil menjawab, saya lanjut ya.
Ya, inilah kita yang kadang-kadang sebagai manusia itu seolah-olah autopilot kalau kabar jawabannya sama dengan baik. Bahkan dari kecil, nanti pakarnya ada Mbak Eva tuh ya, dari kecil kita kadang-kadang kaki kehantuk meja, orang tua kita bilang apa? Duh, mejanya nakal, nak, tidak ada, dipukul mejanya. Kita lagi minta sesuatu, minta barang atau minta sesuatu atau lagi tantrum barangkali, apa yang orang tua kita bilang? Tuh lihat ceceknya. Seolah-olah kita diajarkan bahwa sakit itu adalah sesuatu yang nggak boleh dirasakan. Bahkan ketika kita punya barang yang kita sukai, kita main sama sepupu kita, orang tua kita bilang, bagi mainannya. Sehingga ketika kita besar, mungkin kita tumbuh menjadi seseorang yang jadi nggak enakan, karena nggak bisa ngelindungin apa yang seharusnya kita miliki atau kita sukai. Gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk kita aware, menyadari kabar kita hari ini apa ya. Kalau lihat ke cermin, Nena apa kabar hari ini? Nena hari ini kabarnya netral. Kalau 2 minggu yang lalu ditanya apa kabar Mbak Nena, baik. Nggak mungkin. 2 minggu yang lalu saya berduka. Hari ini saya masih berduka. Tapi sudah lebih baik, jauh lebih baik dari 2 minggu yang lalu. Netral. Cuman agak sedikit suaranya habis karena emping yang semalam enak sekali. Hari ini suara saya agak sedikit serak. Kabar saya netral. Barangkali Bapak dan Ibu tidak selalu harus baik-baik saja. Barangkali ada yang saat ini galau karena chatting pacarnya cuman centang doang kagak dibales. Barangkali ada yang lihat M-Banking saldonya, loh kok udah segitu? Atau ada yang gelisah karena sedang saat ini sakit fisiknya? Atau yang sedang cemas memikirkan anaknya? It's okay. Itu memang nggak mungkin kita ceritakan pada orang lain, tapi setidaknya kita jujur pada diri sendiri bahwa ya it's okay kalau kabar saya nggak selalu baik-baik aja. Gitu. Itu namanya merasakan. Problem-problem masalah kesehatan mental adalah di mana seseorang menolak rasa. Padahal apa yang kita alami? Ya, yang kita alami adalah kita bisa saja merasa sedih, marah, takut, cemas, insecure, senang, bahagia, puas, bangga, dan tenang. Ketika seseorang menolak rasa, yang dia lakukan apa? Ya menolak. Aku nggak boleh sedih. Aku kok bisa marah? Kenapa aku insecure? Kenapa aku cemas? Lalu apa yang dia lakukan? Dia perang sama dirinya sendiri. Padahal dia lupa bahwa hidup itu satu paket. Berani jatuh cinta, berani patah hati, bukan? Berani gajian, ya berani bokek di tanggal tua. Ada siang, harus ketemu malam. Ada sehat, ada sakit. Ada ketemu, ada berpisah. Lalu kenapa kita hanya mau poin bagian kanannya doang? Senang, bahagia, puas, bangga, tenang, tapi menolak rasa sedih, marah, takut, cemas, dan insecure. Jadi ketika seseorang dikatakan, saya nyebutnya resep waras ya, adalah ketika dia berani menerima semua rasa, merasakan semua rasa. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya, dari tahun 2014 saya menjaga kesehatan ibu saya. Karena ibu saya terdiagnosa sakit yang lumayan parah, dan saya merasa, nggak boleh nih, nggak boleh. Pokoknya ibu saya harus sehat, panjang umur, yang terbaik, dan saya cemas. Tapi toh tanggal 23 Februari yang dipakai adalah ketentuan Tuhan. Bukannya rugi saya cemas, tapi rugilah ketika saya overthinking, bukan? Pada akhirnya ketentuan Allah lah yang dipakai tanggal 23 Februari. Tetapi ketika kita tenang, kita jadi jauh bisa berpikir lebih jernih untuk memberi yang terbaik pada diri kita dan orang lain, efeknya. Dibandingkan kita melawan, kita menghindar, berontak, bahkan mencari distraksi dengan obat-obatan terlarang, dengan self-harm, dengan ngamuk, dengan marah.
Berbeda dengan ketika kita menerima dan mengikuti. Karena di situ ada rasa menerima. Bukankah menerima adalah langkah awal kita pulih? Sama kayak kita datang ke UGD. Apanya yang sakit, Mbak? Enggak, saya harus tegar. Dokter, saya harus tegar ya. Iya, apanya yang sakit biar bisa diobatin? Perutnya. Kenapa perutnya? Perutnya mau dioperasi, dikasih betadin, kasih obat mah. Karena beda penerapannya, pengobatannya, Mbak. Kita harus merasa dulu, nerima dulu bahwa saya sakit, saya butuh bantuan. Awalnya adalah menerima, kan? Oke. Jadi, kita kembali kepada tema tentang kedukaan itu sendiri. Jadi jangan bayangkan topik ini tentang kematian semua ya, enggak. Kedukaan itu adalah ketika ekspektasi kita nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi berduka itu adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan, yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Jadi barangkali Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah ngerasain sedih, cemas, sesak nafas, susah tidur, ya, yang waktunya lebih dari 2 minggu. Jadi berduka ini merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Jadi it's okay, itu rasa. Gitu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, atau mungkin berlarut-larut, barangkali sudah waktunya untuk screening, adakah hal-hal yang perlu dibicarakan, dikonsultasikan kepada tenaga profesional. Gitu. Nah, lalu ketika misalkan rasa berduka ini kita biarkan berlarut-larut lebih dari 2 minggu atau lebih dari 3 minggu yang saya bilang tadi dan dibiarkan, gitu ya. Kira-kira apa yang bakal terjadi pada kita? Tentu akan ada beberapa hal yang berdampak kepada kesehatan mental kita. Salah satunya, biasanya nih, kalau psikolog psikolog ketemu sama kliennya yang ditanya pertama, gimana tidurnya? Berbaring, Mbak Nena, bukan gitu maksudnya. Kualitas tidurnya gimana? Oh, saya kebangun-kebangun. Oh, saya mimpi buruk, Mbak Nena. Oh, saya kebanyakan tidur. Oh, saya kalau bahasa Indonesianya tuh gelisah ya, nyap-nyap gitu ya. Nah, salah satu indikasi masalah kesehatan mental adalah kualitas tidurnya yang nggak baik. Nah, jadi kalau misalkan perasaan berduka itu, ekspektasi yang nggak sesuai yang menimbulkan kesedihan itu dibiarkan berlarut-larut, ya bisa jadi akan menimbulkan insomnia. Kualitas tidur yang nggak bagus, bikin mood kita nggak bagus, lambat laun kita merasa lelah karena tidurnya nggak bagus. Akhirnya kita mulai kehilangan energi, kehilangan minat, kehilangan keinginan untuk berinteraksi, merasa nggak guna, bahkan keinginan untuk mati, jatuhnya kepada depresi namanya. Gitu. Kemudian di sisi lain juga ada beberapa kejadian yang sehubungan dengan kehilangan itu yang di kepala berulang-ulang terjadi. Kejadian misalnya di dalam ambulan, kejadian misalnya ketika kecopetan, kejadian ketika diputusin, kejadian ketika ditolak, yang mana sensasinya sama mirip terasa seperti aslinya, padahal sudah lewat, itu masuknya kepada post-traumatic syndrome disorder, PTSD. Kemudian ada lagi nih sensasinya, sakitnya tuh di sini, Mbak Nena, gitu ya. Sesek, jantung berdebar, keringat dingin, rasanya udah pengen mati. Tapi kata dokter itu EKG saya normal, tensi saya normal. Kemudian semua hasil labnya bagus. Ya, itu jatuhnya kepada panic attack. Sensasinya sama kayak mau mati. Tapi hasil labnya bagus. Kadang-kadang orang memberikan label lebay. Padahal itu panic attack. Dan bahkan ada yang sampai mendengar, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, dan itu merasa menetap pada diri kita, jatuhnya kepada schizophrenia. Jadi jangan diabaikan ketika kita nggak bisa mengelola kedukaan ini. Jatuhnya bisa kepada masalah-masalah kesehatan mental. Berdukanya 1 kali. Efek di belakangnya kalau nggak ditanganin, kalau nggak aware, ya jatuhnya kepada masalah kesehatan mental. Gitu. Nah, jadi ini nih teori yang saya ajarkan berkali-kali, akhirnya saya harus alami. Pertama adalah shock. Ini yakin, nyata, freeze. Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Kemudian kita mulai berpikir, nggak mungkin, ini nggak nyata nih.
Nggak mungkin nih kejadian kayak gini nih, nggak mungkin nih. Bukan aku nih. Lalu kemudian kita mulai marah. Pertama kita marah dengan keadaan. Kemudian kita marah pada diri orang lain. Kemudian kita marah pada diri sendiri, lama-lama kita marah sama Tuhan. Nggak percaya Tuhan karena udah memberikan ujian seperti ini. Ya, mulai kita marah. Selanjutnya kita udah mulai tenang tuh. Kita mulai bergaining, kita mulai tawar-menawar. Tuhan, akan kuberikan diriku dan seisi alam ini kalau Tuhan bisa balikin semua yang hilang. Kita mulai tawar-menawar. Saya janji Tuhan, saya akan tahajud setiap hari. Saya janji Tuhan, saya akan donasi setiap hari. Saya janji saya akan jadi anak baik kalau Tuhan kembaliin. Kita seolah-olah bisa transaksi sama Tuhan. Itu fase bergaining. Kemudian ada fase di mana fase depresi, kosong, hampa. Kita mulai ngerasa blank. Kita mulai ngerasa kayak nggak ada pegangan. Tapi kemudian kita mulai beradaptasi. Oh ya udah, kalau nggak ada ini saya akan melakukan itu. Kalau ini hilang saya akan beli yang itu. Kalau misalkan pekerjaan ini nggak cocok, saya akan cari pekerjaan itu. Kita mulai testing. Tapi kalau semua dilewati dengan baik, kita akan sampai kok pada fase acceptance. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau misalkan dalam masa kedukaan itu masih mengalami shock, denial, anger, bargaining, depresi, dan testing, it's okay, karena kita bakal sampai kepada acceptance kalau kita tidak melawan. Artinya mengizinkan fase-fase itu terlewati. Nah, teori ini disampaikan oleh Kubler-Ross ya. Jadi teori tahapan berduka itu seperti ini, gitu. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada fase-fase itu? Yang pertama adalah menerima. Menerima itu adalah tidak ada komplain di dalamnya, tetapi sesuatu itu memang seapa adanya begitu. Ketika kita marah, dirasakan sekali, saya sedang marah. Justru karena saya marah, maka saya bisa memilih reaksi marah yang gimana yang baik buat saya. Apakah saya harus sampai menampar? Apakah saya sampai harus menyakiti diri sendiri? Harus membanting barang? Atau saya fokus marah kepada sikap orang tersebut? Justru karena kita nerima, kita marah. Bukan berarti nggak boleh marah. Justru karena saya terima bahwa saya lagi berduka, saya mengizinkan diri saya berduka. Turut berduka yang Mbak Nena, yang sabar, yang kuat, yang ikhlas. Nggak kedengeran, meskipun saya tahu itu adalah support. Tetapi memberi waktu saya untuk berduka, izinkan diri ini berduka, pada akhirnya itu akan lewat. Gitu. Mengizinkan bahwa saya cemas, bahwa saya sadar saya cemas. Justru karena saya cemas, maka saya berhati-hati agar kecemasan saya tidak maksimal kejadiannya. Saya takut banget corona. Saya sadar saya cemas corona, maka saya pakai masker, saya jaga prokes. Bukankah berdasarkan dari cemas kita? Gitu. Saya sadar saya kecewa. Justru karena saya kecewa, maka saya evaluasi diri agar kekecewaan itu tidak berlangsung lagi. Bapak dan Ibu, teman-teman, pernah lihat awan ya? Awan kadang-kadang bentuknya kayak kelinci, bentuknya kadang-kadang kayak perahu, kadang-kadang warnanya hitam, kelabu, kecil, besar, bahkan nggak ada sama sekali. Disadari pikiran kita, rasa kita itu kayak awan. Bentuk kelincinya dikasih waktu sedikit aja, kena angin udah berubah loh jadi kura-kura bentuknya. Kadang-kadang anginnya kenceng bahkan udah hilang. Awan hitam pun kalau kita izinkan hujannya turun nanti jadi terang lagi. Belajar untuk mengamati saja atas pikiran kita, karena yakin bahwa pikiran itu nggak permanen. Tapi kalau kita merasakan bahwa saya pasti berduka dari awal sampai akhir, itu asumsi. Faktanya enggak kan? Gitulah. Kalau kita mengatakan bahwa saya nggak guna dari awal sampai akhir, faktanya enggak. Kan awan. Sebentar lagi, kalau dikasih waktu dengan tenang, dikasih waktu dengan solusi, akhirnya akan berubah. Contohnya saya ngambek sama Mbak Eva nih. Mbak Eva, aku benci banget sama Mbak Eva, pokoknya kita nggak mau temenan lagi. Skala marahnya 0 sampai 10 di angka 10 barangkali levelnya. Terus Mbak Eva bilang, iya deh Mbak Nena, maaf ya, saya nggak sengaja nih martabak buat Mbak Nena. Bukan kode ya Mbak, contoh. Mbak Nena, ini
martabak buat Mbak Nena, jalan-jalan yuk. Dan akhirnya pas ketika jalan-jalan, Mbak Eva menjelaskan, maaf ya, maksud saya begini. Marahnya masih di level 10 nggak? Awannya udah berubah bukan? Bisa jadi di angka 8 sambil makan martabak kita berpelukan. Akhirnya jadi 7, 6, bahkan sudah hilang. Jadi rugi orang yang hidup dalam asumsinya sendiri. Karena asumsi itu adalah dari badai pikirannya sendiri. Gitu. Jadi sumber-sumber kecemasan itu adalah karena dia diasumsinya sendiri. Nah, kalau kita sudah nggak menemukan lagi cara untuk mengurai kekusutan, itulah gunanya datang kepada profesional. Silakan hubungi Mbak Eva, ya. Silakan untuk berkonsultasi barangkali dengan konselor terdekatnya. Terima, kemudian menyadari dan memperbaiki. Gitu. Sama contohnya kayak orang baking deh. Kalau kuenya bantet, kita nggak mungkin pakai resep yang sama kan. Kita cari lagi cara supaya kuenya benar-benar bagus. Kalau udah cara berpikir kita nggak bakal memberikan kebaikan, cari lagi cara yang benar gimana supaya mindset yang berubah, tentu mood bakal berubah, gitu ya. Kemudian, nah dari tadi tuh ada judulnya resiliensi. Apa sih itu resiliensi? Resiliensi itu merupakan ketahanan seseorang atau individu yang sedang berada dalam suatu tekanan untuk menghadapi tekanan tersebut dengan positif, sehingga dapat bangkit kembali seperti kondisi awal sebelum mengalami tekanan tersebut. Kita nggak jamin triggernya, masalahnya akan datang atau pergi, tapi kita bisa jamin untuk reaksi yang terbaik yang kita berikan untuk situasi itu. Berarti apa? Menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, jaga kesehatan, makan yang baik, olahraga. Tapi kalau misalnya waktunya sakit, ya udah kita yang nggak bisa dikontrol apa misalnya. Ya udah kita nggak bisa nolak itu, tapi bisa berobatnya, datang ke dokternya, pola hidup yang baik lagi. Pendapat orang tentang kita nggak bisa kita kontrol. Reaksi kita terhadap pendapat orang bisa banget kita kontrol. Itu namanya resiliensi. Bahasa sederhananya begitu ya. Jadi menurut Holadaya dalam Pratiwi dan Hartosujono dalam sebuah buku menyatakan bahwa individu yang memiliki resiliensi mampu untuk tepat kembali kepada kondisi sebelum trauma. Terlihat kebal dari berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang negatif, serta mampu beradaptasi dengan stres yang ekstrim dan kesengsaraan. Jadi bukan yang kuat yang bisa bertahan dalam kehidupan ini, tapi yang pandai beradaptasi. Karena kehidupan akan terus berubah. Bukan yang kuat, aku harus kuat, aku harus kuat, aku harus bahagia. Siapa yang mengharuskan? Nggak ada. Tapi ketika kita bisa beradaptasi dengan situasi yang serba nggak pasti ini, maka kita akan bertahan satu hari lagi, yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, jadi ada beberapa aspek dari resiliensi. Yang pertama adalah emotion regulasi. Kita bisa meregulasi emosi kita ini apa. Makanya penting kita mengolah rasa, nerima rasa. Ada keluhan apa? Saya galau. Oke, galau itu punya spesifikasi. Kamu lagi senang, sedih, cemas, atau apa. Galau itu kan general ya. Lagi overthinking, oke. Memikirkan apa kan gitu. Kemudian mengontrol impulsif, impulse control. Kemudian kita bisa memilih reaksi apa yang paling tepat yang bisa kita berikan. Yang kedua adalah optimis, yakin bahwa ketika kita berfokus kepada solusi, maka jalan keluar yang kita temukan. Tapi kalau kita berfokus kepada rasa sakitnya, maka kita akan menjadi korban. Ya. Kemudian kita kausal analisa kenapa ini terjadi, dan kemudian kita empati, kita ikut merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang yang terlibat dalam problem itu, self-efficacy, dan reaching out, minta tolong. Minta tolong kepada orang jika memang kita membutuhkan bantuan tersebut. Nah, saya akan lebih berfokus kepada topik yang pertama tentang emosi regulasi pada kali ini. Karena ini adalah hal yang yang paling penting dari semua itu. Yang pertama adalah kita belajar rileks. Kemudian kontrol responnya dan bersikap fleksibel. Nah, dari 3 aspek ini akan saya jabarkan satu persatu. Kenapa kita harus rileks? Karena yang tenang yang menang. Kalau kita tenang, kita bisa berfokus kepada
solusinya. Kalau kita tenang, kita bisa melihat segala sesuatunya lebih jernih. Kalau kita tenang, kita bisa memberikan reaksi yang tidak merugikan kita maupun orang lain, gitu. Nah, ini ada analoginya seperti ini deh. Saya mau interaksi lagi dengan teman-teman di sini. Mana lebih penting teman-teman, Bapak Ibu semua, jiwa atau raga? Boleh ditulis di kolom chat atau mau open mic juga langsung boleh ya. Menurut Bapak Ibu, mana lebih penting, jiwa atau raga? Yo, jiwa apa raga nih, Ibu, Bapak? Ada dari jiwa keduanya Pak Gentur bilang. Oke. Jiwa dua-duanya. Jiwa. Oke. Ada yang jawab jiwa, ada yang jawab keduanya, Mbak. Nah, Elsa keduanya. Oke. Jiwa dulu dong. Jiwa dulu. Oke. Oke. Sambil menunggu voting yang lainnya, kita ngobrol tentang konsep ini. Kita terdiri dari jiwa dan raga, berarti semuanya setuju ya. Yang mana lebih penting, tadi pendapatnya ada yang keduanya, ada jiwa, ada raga, segala macam ya. Yang pakai skincare jiwa atau raga? Raga. Yang makan bakso enak jiwa atau raga? Raga. Raga. Yang tiap 12-12 ngelihat baju baru diskon sepatu, jiwa apa raga? Raga. Raga. Tahu aja nih Mbak Nenan ya. Saya juga soalnya. Jadi yang kita rawat selama ini adalah raga, lebih banyak raga. Ya, karena kita melihat tampilan luar, kita ingin dilihat baik segala macam. Suatu hari sama seperti yang lainnya, Tuhan nelpon Nena. Nena, ragamu udah expired di dunia, pulang yuk. Akhirnya terlepaslah jiwa dari raga. Akhirnya yang ikut kita kemana-mana adalah si jiwa, bukan? Tetapi jarang sekali kita memberikan treatment yang baik buat jiwa kita. Kapan terakhir kali dia diberi ketenangan, waktunya tidur, ya tidur saja, bukan stalking mantan yang udah nikah 10 tahun. Waktunya dia dimaafkan atas kesalahannya, malah justru diberikan kata-kata yang justru buat dia nggak percaya diri. Siapa yang melakukan diri sendiri? Lucy, bego banget, Lucy. Ya? Kapan jiwa kita udah diberikan titik untuk masa lalu, nggak lagi diungkit-ungkit dipermasalahkan, kita masih lagi menyeret-nyeret masa lalu. Kapan terakhir jiwa nggak dikasih kerja keras untuk memikirkan bahkan sesuatu yang nggak kita tahu besok seperti apa? Jiwa kita capek banget. Kalau saya kesel sama Mbak Eva, saya bisa blokir WA Mbak Eva. Saya bisa blokir sosmednya. Tapi kalau saya kesel sama diri saya sendiri, gimana cara saya blokir diri saya sendiri? Nggak bisa. Gitu. Jadi sekarang, jangan lupa bahwa jiwa ini yang akan ikut eksistensinya kemana-mana sama kita. Raga mah udah urusannya bumi, gitu. Tapi bukankah jiwa ini yang akan ikut kita kemana-mana? Ketika kita mengikatkan diri kepada rasa tenang, rasa bahagia, ya barangkali kita udah di surga. Karena rasa tenang dan bahagia itu kita bawa dari mana-mana. Berupa apa? Ya berupa kita menerima segala sesuatunya, terjadi apa adanya, kemudian kita juga mengurangi rasa cemas dan overthinking, kita juga tidak menyakiti jiwa kita berlebihan. Ya tenang aja, tenang menang gitu ya. Jadi ini konsep antara jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita bisa menyadari ini bahwa tidak hanya raga kita yang butuh diolah, ya rasa juga butuh diolah. Nah, inilah kira-kira contoh gelombang otak kita ketika kita tenang. Ada yang dalam fase gamma, beta, alpha, dan theta. Theta dan delta. Kalau kita lagi belajar nih barangkali di beta ya. Dan ketika kita tenang, ketika kita rileks di alpha, dan ketika kita bisa meditasi dengan relax itu di theta, dan deep sleep itu delta. Marina, tidurku semalam bagus banget. Aku mimpi ketemu sama artis Agnes Mo gitu. Itu dijamin tidurnya nggak tenang karena mimpi. Tidur yang bagus itu deep sleep gitu. Nah, barangkali ini ketika kita melatih untuk ketenangan itu,
Kita resiliensi dengan ketenangan itu kita berada pada alfa atau theta gitu ya. Nah, ketika kita gelombang otak kita tenang, maka insya Allah gitu ya, perasaan cemas dan lain sebagainya tidak begitu ekstrim dirasa seperti gangguan panik yang saya jelaskan tadi di depan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Bapak Ibu, teman-teman di sini mendengar kata jeda, apa yang terbayang? Pause gitu ya, Mbak? Pause, berhenti bentar, spasi, ya, ada jarak gitu, ada jarak. Dengan berjeda ini sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk tenang. Sama seperti mengizinkan angin untuk mengubah awan itu tadi. Berjeda bentar aja gitu. Tanya Mbak Eva tuh, kalau dikasih klien 10 tantrum, gimana rasanya badan dan pikiran? Nah, kali kita butuh jeda. Ya, saya dikasih KDRT sehari 10 tuh jamba-jambaan semua kasusnya gimana dong? Ya juga butuh jeda. Bapak dan Ibu juga dengan segala kehektikannya butuh jeda dari lalu lintas, deadline, dari trauma, dari problem sehari-hari, dari masalah yang nggak beres-beres yang dibawa. Jedalah bentar, letakkan semuanya dulu di pojok, duduk yang nyaman dan tenang, kemudian kita berfokus kepada nafas. Ketika nafas itu ditarik, kita menyadari bahwa kita diberi, kita menarik yang diberi, yaitu oksigen. Ketika dihembuskan, sadari bahwa nggak ada yang bisa permanen kita pertahankan, harus dia lepas. Tapi tenang, nanti ada lagi bisa diambil, tarik lagi. Nggak bisa lagi dipertahankan, hembus lagi. Hidup juga kayak gitu. Kehilangan tuh juga kayak gitu. Ada yang pergi, nanti ada yang datang. Ada yang pergi lagi, ada yang datang. Karena memang sesuatu itu nggak ada yang permanen. Kayak teflon, nggak ada yang melekat. Dipuji, nggak melekat. Dihina, nggak melekat. Ya senetral itu, setenang itu, gitu ya. Nanti sama-sama kita akan praktekkan ini. Jadi minta izin sama Mbak Eva, nanti kita praktekkan ini. Kita melatih pikiran di sini, gini. Karena saya ini interaksi sama Mbak Eva, saya pakai contoh Mbak Eva mulu dari tadi. Boleh, Mbak Eva, kemarin hujan nggak? Kemarin kenapa? Kemarin hujan nggak? Kemarin hujan, di Cibubur Udah hujan. lewat. Udah lewat. Betul. Besok hujan nggak? Saya nggak tahu, saya karena belum lihat BMKG, Mbak. Nggak usah dipikir, karena nggak tahu. Betul. Ya? Hari ini hujan nggak? Hari ini hujan, tadi aja baru saja lewat. Dinikmati. Ya. Betul. Jadi itu contohnya melatih pikiran di sini adalah berfokus dari apa yang ada saat ini aja. Dirasakan. Karena toh juga kita sekeras apapun berteriak, yang kemarin nggak bisa balik, yang besok belum tentu ada, tapi kita cuma punya kesempatan untuk menikmati yang saat ini saja. Mudah-mudahan dengan begitu akan mengurangi bentuk kecemasan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua di sini. Jadi dengan menyadari dan mengamati apa yang kita dapatkan, oh iya, saya overthinking rupanya nih. Oh ya ampun, saya lagi tergesa-gesa banget, makanya rasanya capek banget, saya dikejar deadline sana-sini. Oh iya, saya lagi emosional ya. Wah, saya lagi moments nih, makanya senggol bacok nih gitu ya. Kemudian kita jeda sebentar, duduk aja sebentar, menyadari, melihat ke dalam sensasi yang muncul, dan kemudian kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu ya nggak ada yang bisa kita kontrol gitu ya, hanya bisa menyadari, istirahat dengan berkesadaran momen di sini kini, maka akhirnya kita akan sampai pada berkesadaran ini. Dengan berkesadaran ini, kita mengurangi untuk melawan, mengurangi kemungkinan-kemungkinan sumber dari masalah kesehatan mental, yaitu nggak pernah merasa cukup. Seseorang yang bisa merasa cukup akan merasa cukup karena dia sudah merasa cukup, gitu. Jadi nggak akan kekurangan apapun, gitu. Jadi yang sabar, yang sadar. Jadi kita sabar itu bukan berarti kita nunda, tapi berkesadaran sehingga kita terus merasa sadar bahwa ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, mana yang enggak, dan reaksi terbaik apa yang bisa kita berikan dari situasi yang enggak menyenangkan yang kita sebut berduka itu tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah journaling. Journaling itu adalah mengolah rasa, menulis.
hari ini kabar saya apa ya? Kayak pertanyaan saya tadi. Tulislah. Karena journaling itu dapat menurunkan tingkat depresi dan anxiety serta meningkatkan kualitas hubungan sosial manusia. Journaling itu membuat sel imun T limfoksit itu dalam tubuh menjadi lebih kuat, nurunin tekanan darah tinggi serta meningkatkan kualitas tidur. Karena kita jujur sama diri kita sendiri dan berfokus kepada apa yang kita rasakan, bukan dari asumsi atau pikiran orang lain. Kemudian di sisi lain kita bisa beri apresiasi pada diri kita dengan teknik butterfly hug, yaitu dengan memeluk Nena kecilnya, Eva kecilnya, inner child kita, trauma kita, kelelahan kita, dengan memberikan apresiasi pada diri kita sendiri bahwa ya kita mampu, kita bisa gitu. Jadi dengan begitu cemas kita berangsur-angsur mereda, ya, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Kemudian kita berdoa, doa itu adalah melakukan pernafasan yang teratur, menyerahkan kepada yang maha baik. Kalau kita sudah menyerahkan kepada yang maha kaya, maha baik, harusnya kita nggak khawatir karena skenario beliau yang pasti paling benernya, gitu ya. Kemudian itu akan mempengaruhi kerja otak, terutama di kortek otak. Kortek otak itu yang mempengaruhi mental, tingkah laku kita. Kalau Muslim berzikir, kalau yang Nasrani juga ada doa pagi itu, yang Hindu juga pakai japa, ya. Yang lainnya mungkin bisa dengan teknik relaksasi, meditasi, ya, sehingga menstabilkan korteks cerebri yang berdampak pada ketenangan mental. Dan jika hal ini tidak bisa ditanggung sendiri, silakan datang ke profesional kesehatan mental, bukan orang yang lemah, tapi justru orang yang kuat karena dia mau pulih, kan? Jadi orang yang berani untuk pulih, gitu ya. Jadi berduka secara terbuka atau secara pribadi adalah hal yang cukup umum, tapi menghindari kenyataan tentang kehilangan sesuatu atau memaksakan diri untuk tidak bersedih itu menyebabkan masalah lebih lama dan berlarut-larut. Ya, jadi contohnya gini, saya kecopetan, kata Mbak Eva gini, syukur ya yang hilang dompetnya bukan motornya. Ya Mbak, aku mau bilang anjay sama si copetnya ini kok disuruh bilang alhamdulillah buru-buru sih. Tapi ketika besoknya saya mengurus SIM, saya beli dompet yang baru, saya urus STNK, bukankah itu sudah rasa penerimaan pelan-pelan? Rasa syukur pelan-pelan yang saya bisa lakukan. Jadi bukan buru-buru, alhamdulillah saya kecopetan, buru-buru padahal hati saya udah gemetan, mulut saya bilang alhamdulillah. Nggak perlu buru-buru untuk merasa oke. Terima aja dulu. Gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa direnungkan adalah kita nggak bisa menghindari takdir, itu pasti. Dan yang paling pasti dari kehidupan itu ya perubahan. Jadi nasi goreng yang kemarin pun nggak sama dengan nasi goreng hari ini. Saya yang kemarin udah nggak sama dengan hari ini, gitu ya. Jadi sekeras apapun berteriak menyalahkan diri sendiri tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula. Dan yang terakhir adalah makin mampu menerima dan memproses kedukaan terhadap sesuatu yang hilang, maka kita sudah menuju kepada pemulihan itu sendiri. Ini beberapa referensinya, dan untuk mengakhiri materi ini, saya mungkin mengajak teman-teman untuk jeda sebentar, boleh? Jadi monggo mau open kamera ataupun tidak, nggak masalah. Kita akan jeda sebentar aja, barangkali ini bisa dipraktekkan di kegiatan sehari-hari, di sela-sela kegiatan sehari-hari. Jadi pertama, Bapak dan Ibu, boleh silakan ambil posisi yang paling nyaman, duduk. Mbak, boleh di stop share dulu supaya saya bisa highlight Mbak Nena? Iya, supaya saya bisa highlight. Oke. Ya, oke Mbak. Oke. Bapak dan Ibu, kita jeda sebentar yuk dari segala hal yang barangkali membuat kita merasa terburu-buru, cemas, ataupun takut, dengan memberi waktu jiwa kita untuk istirahat dan badan kita istirahat. Jadi Bapak dan Ibu silakan ambil posisi yang paling nyaman, boleh tidur, boleh duduk. Kita niatkan bahwa pada sesi kali ini, pada pertemuan kali ini untuk beristirahat saja, sambil mendengarkan saya. Baik, kita niatkan untuk beristirahat sebentar, badan dan pikiran. Kita sadari bahwa selama ini mungkin kita sibuk dengan banyak hal dan lupa untuk beristirahat. Kita mulai dengan bernafas yang nyaman, santai, dan rileks.
Nafas yang nyaman adalah jembatan hati dan jiwa kita. Ketika kita tarik nafas, disadarin saya sadar, saya lagi tarik nafas. Ketika hembus nafas, saya pun sadar, saya hembus nafas. Bernafaslah sewajar mungkin, sesantai mungkin. Pikiran apapun yang hadir, diterima, dan kembalilah ke nafas. Sama seperti analogi awan yang saya sebutkan tadi. Kalau nafasnya panjang, it's okay. Kalau nafasnya pendek, it's okay. Bernafas yang rileks dapat membantumu memiliki gelombang otak yang sangat tenang. Sekarang boleh bayangkan, di depanmu itu ada cahaya. Yang putih, yang bersih, yang hangat, yang menyenangkan. Itu adalah cahaya ilahi. Cahaya kasihnya Tuhan. Yang menyinari seluruh tubuhmu untuk kebaikan dan kesehatanmu. Maka bayangkan ketika sinar itu menyinari kaki yang tegang, yang capek, terasa nyaman, santai, dan rileks. Otot paha yang capek, yang pegel, diizinkan terasa nyaman, santai, dan rileks. Perut yang begah, dada yang sesak barangkali karena cemasnya kita, karena marahnya kita, dari keharusan-keharusan kita, izinkan terasa lapang. Tangan dan pundak yang menanggung banyak beban, izinkan istirahat. Tengkuk yang tegang, kepala yang penuh, izinkan lepas ikatannya ya. Otot wajah yang tegang, yang capek, izinkan rileks. Mata biarlah istirahat, terpejam, nyaman, santai, rileks. Nikmatilah momen ini, bisa selaras antara badan dan pikiran adalah hal yang kau rindukan. Sebentar lagi saya akan menghitung 1-5, hitungan mundur. Bayangkan kita akan turun tangga. Nanti semakin kecil angkanya akan membuatmu semakin nyaman, santai dan rileks dan ringan. 5, nyaman. 4, istirahat. 3, tenang. 2, rileks. 1. Bayangkan kita sudah sampai di suatu tempat yang sangat indah, sangat sejuk, menyenangkan sekali. Bahkan kita bisa merasakan kaki kita menginjakkan rumput, itu terasa sejuk embunnya. Matahari bersinar secukupnya, burung berkicau, langit biru, aroma bunga senada. Sangat indah. Tetapi sayang, hanya sebagian yang bisa kita lihat. Karena tangan kanan kita tuh bawa balon hitam banyak banget. Balon hitam itulah yang menghalangi pandangan kita. Balon hitam itu adalah keharusan-keharusan yang kita buat, trauma, kesepian, marah, yang kita bawa terus kemana-mana, kita genggam terus kemana-mana. Maka jalan satu-satunya supaya engkau layak untuk menikmati yang harusnya engkau nikmati adalah dengan melepas. Melepas balon-balon hitam yang kamu bawa kemana-mana. Rasakan dan bayangkan balon hitam itu terbang, hilang dari pandangan.
Bahkan kau bisa melihat dirimu membentangkan tangan. Ya, aku bebas. Sekarang bayangkan di depanmu ada cermin besar. Di situ terpantul sosok tubuh yang sehat, yang pikirannya jernih, masa depannya baik, hatinya gembira. Dia adalah engkau di masa depan. Dia mau bilang makasih sama dirimu yang sekarang karena udah mau mulai. Dia adalah engkau di masa depan yang ingin memelukmu dan mengatakan, makasih ya, udah mau mulai. Dan bayangkan di belakangmu pun ada cermin, di situ ada sosok yang ketakutan, yang cemas. Dia adalah dirimu di masa lalu, yang mana kebutuhannya cuma satu, dipeluk. Maka sekarang boleh silangkan kedua tanganmu hingga menyentuh pundak kiri dan kanan, sambil bilang, it's okay. Aku ada, semuanya sedang dimulai, semuanya sedang didengarkan dan dipulihkan. Kamu jangan takut lagi. Aku dengar kabar dari kita di masa depan, kita baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan semuanya baik-baik aja. Katakan apapun yang ingin kau katakan kepada inner child-mu, dirimu yang kecil. Maafin dia, sehingga jarang mungkin muncul dalam mimpi buruk, dalam pikiran yang cemas, dalam mental block. Dan sekarang, kamu boleh bayangkan di depanmu ada kertas, jadi sekarang boleh letakkan tangan di tempat semula. Bayangkan kau menulis di kertas itu nama orang yang perlu dimaafin, nama kejadian yang perlu dimaafin. Dan nanti kalau sudah selesai nulis, segala energi kecemasanmu kumpulkan di ujung jari, dan niatkan untuk meremas kertas itu sambil diniatkan saya ikhlas ngelepas. Saya ikhlas ngelepas. Saya ikhlas ngelepas. Dan bayangkan di depanmu ada bara api, lemparkanlah kertas itu, dan perhatikanlah kertas itu, seiring kertas itu menjadi abu, maka tuntaslah segala urusanmu dengan masa lalu. Mulai sekarang dan seterusnya saya akan lebih mudah tenang, mulai sekarang dan seterusnya saya akan berfokus kepada kesehatan mental saya, mulai sekarang dan seterusnya saya tidurnya nyaman, mulai sekarang dan seterusnya saya akan berfokus kepada kebaikan jiwa saya. Dan hadirkan sosok-sosok orang yang ikut bahagia ketika dirimu tenang, ketika dirimu bisa berdamai dengan ini semua. Dan sebentar lagi saya akan hitung 1-5, kita bayangkan akan naik tangga. Nanti makin tinggi angkanya membuatmu semakin sehat, segar, dan bersemangat. 1, sehat. 2, semangat. 3, berdamai. 4, bersyukur. 5, bahagia. Perlahan-lahan kembalikanlah kesadaran di acara seminarnya atensi. Hitungan ketiga yuk, buka matanya perlahan-lahan dengan perasaan yang jauh lebih lega dan lapang. 1, 2, 3. Baik, hal ini bisa dilakukan setiap hari. Kalau nggak sempat, nggak mungkin, karena tugasnya cuma napas doang. Masa nggak sempat napas? Jadi, kapan dilakukan Mbak Nena? Kapan aja ngerasa penat. Jadi, bonusnya adalah tidur kalau malam, karena mengizinkan tubuh istirahat, bukan berpikir bagaimana caranya bisa tidur. Demikian Mbak Eva, paparan dari saya. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Eva ya. Oke, baik Mbak Nena. Saya malah mau ngajak dulu nih peserta nih, setelah barusan ikut sesi. Singkat sih yang terakhir ya, apa yang dirasakan dulu nih sama peserta. Boleh open mic langsung atau boleh di kolom chat juga. Sambil nunggu peserta. Kalau saya Mbak, saya tadi bahkan saat Mbak Nena bilang, ayo peluk inward child.
Kamu yang di masa dulu bilang tenang. Oh, saya udah mau banjir tuh tadi, udah mau. Dan setelah naik tangga lagi jadi memang betul lebih tenang, lebih bersemangat. Oke Mbak, kita lihat di kolom chat nih udah banyak yang komen. Oke, luar biasa. Ketegangannya makin rileks, alhamdulillah. Boleh yang lain? Apalagi nih? Aduh, merasa lebih tenang dan lebih baik, Mbak Jessica. Oh, tuh kan betul. Mbak Endah katanya malah nangis, Mbak. Pak Gentur tenang dan damai, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Walaupun tadi Mbak Nenang itu nggak berapa tuh durasi waktunya tuh? Kurang dari 5 menit lah. Kurang Iya dari ya, kurang dari 5 menit ya, luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Nena. Walaupun tadi kurang dari 5 menit, tapi itu powerful banget sih saya rasakan. Dan ini peserta juga sepertinya sih terlihat sama ya apa yang saya rasakan. Makasih banyak Mbak Nena. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab Mbak Nena. Boleh, kalau ada yang mau open mic dulu, saya persilahkan. Biasanya yang jauh-jauh ingin langsung bertanya open mic. Monggo silahkan, ada yang mau bertanya langsung dulu? Langsung open mic aja. Boleh silahkan. Nggak perlu raise hand. Ada yang mau bertanya langsung nggak? Oke. Ya, boleh saya ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya dengan Tika, dari domisili saya di Malang. Di Malang, oke. Terima kasih Ibu. Monggo silahkan. Ya, Mbak Nena, ini materinya menarik banget ya, karena memang saya ngalamin juga gitu beberapa kali. Saya pernah kehilangan lebih dari satu orang terdekat juga, pernah mengalami burnout juga. Tapi ini saya sharing pengalaman aja ya. Saya sampai sekarang juga masih terus belajar gitu, karena saya ini adalah tipikal orang yang overthinking gitu. Jadi ketika saya juga pernah konsultasi dengan beberapa profesional psikolog seperti itu, saya diminta untuk mencoba menikmati rasa sakit. Cuman karena saya ini overthinking ya, jadi saya mikir gimana saya nikmatin nggak enak gitu. Dinikmatin aja, bahkan nggak enak itu nggak enak, tapi kok dinikmatin itu pertama saya nggak paham gitu ya. Terus saya dijalanin gitu, saya oke lah, coba lah nafas, terus apa latihan seperti itu. Berlatih bernafas pun tuh pikiran saya udah kemana-mana gitu kan. Semakin memikirkan rasa sakit itu, saya semakin justru sakit banget gitu. Tapi memang itu sepertinya butuh berlatih ya. Tapi alhamdulillah sih setelah saya coba pelan-pelan gitu, burnout saya juga nggak tahu sampai di titik ini kok saya ternyata bisa ya gitu. Tapi betul sih yang Nana bilang tadi itu satu persatu memang harus dihadapi. Walaupun awalnya saya juga nggak tahu gimana caranya menikmati sakit. Sakit kok dinikmatin. Kalau nikmatin enak kan bisa. Iya, menikmati sakit itu saya nggak ngerti. Tapi sebetulnya Mbak Nana bilang tadi mungkin step by step ya. Pertama saya coba. Cuman ini satu pertanyaan saya mungkin Mbak Nana. Gimana buat tipikal orang yang overthinking seperti saya untuk bisa terus lebih legowo, lebih ya udah gitu loh. Karena setiap saya jujur saya juga punya insomnia, karena setiap mau tidur itu pikiran saya kayak jalan kemana-mana gitu. Itu usianya aja. Berapa Mbak? Saya 37 tahun. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, putranya 1. Gitu. Terima kasih Mbak Nena. Ya. Oke. Menikmati rasa sakit, dicubit kok dinikmatin gitu ya. Gini. Saya analogikan tuh kayak orang mau divaksin dan dia takut jarum. Ya. Ketika malamnya dia berpikir gimana? Bayangkan ujung besi kecil akan menempel di kulitku yang mulus, kemudian perlahan-lahan dia menembus kulitku dan rasa sakit itu kagak bisa tidur. Tapi beda dengan saya terima rasa sakit ini dan selesai. Cepet tuh, suntik cus selesai. Ya, barangkali menikmati rasa sakit itu juga bukan berlama-lama berada di situasi yang sakit maksudnya, tapi lebih kepada merasakan bahwa saya saat ini memang lagi sedih, bukan dicari-cari sedihnya. Dirasakan bahwa saya lagi sedih. Dengan kita menerima bahwa saya lagi sedih, kita nggak berusaha ngelawan bahwa saya harus gembira, saya harus bahagia saat ini, saya harus baik-baik aja. Saya psikolog nggak boleh sedih. Saya menerima, merasakan sedihnya.
saya merasakan nikmatnya nangis di kamar sendiri. Itu namanya menikmati rasa sakit. Dengan begitu kan cepat selesai. Gitu loh. Jadi menikmati rasa sakit itu adalah mengizinkan reaksi apapun yang muncul dalam diri kita dalam penuh kesadaran, Mbak. Bukan berarti kita ditampar, saya KDRT 20 tahun karena saya menikmati rasa sakit. Nggak gitu konsepnya. Gitu. Justru karena saya tahu sakitnya dikhianati, karena justru saya tahu sakitnya diselingkuhi, maka apa solusinya? Kan nerima rasa sakit itu. Bukan berarti bersakit-sakit selama 20 tahun gitu. Ya, mudah-mudahan bisa tahu bedanya menikmati rasa sakit dengan menyadari rasa sakit itu sendiri. Mungkin bahasa yang tepat adalah menyadari ya, bukan menikmati. Karena kalau menikmati ada orang-orang yang justru senang di posisi yang sebagai korban kesakitan itu tadi. Gitu. Gitu, Mbak. Oke, Mbak Tika. Ya, terima kasih Mbak Nena, sangat membantu. Oke, artinya tadi bukan menikmati ya Mbak Nena, tapi menyadari setelah sadar what next gitu. Itu justru yang pentingnya ya. Setelah saya tahu what next gitu. Oke, mudah-mudahan membantu ya Mbak Tika ya. Oke, sambil menunggu silahkan kalau ada yang mau open mic, saya coba dari kolom chat. Sebentar. Oke, dari Ando ya. Dari Ando. Bagaimana solusinya untuk mengatasi fobia terhadap binatang yang bergerak cepat sehingga level fobianya bisa berkurang? Oh, ini juga masuk ke trauma juga mungkin berarti ya, Mbak Nena ya. Waalaikumsalam, Mas Ando. Terima kasih ya udah mau sampai jam segini masih setia ya bahkan bertanya gitu. Mengatasi fobia terhadap binatang yang bergerak cepat sehingga level fobianya bisa berkurang. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita punya rasa takut terhadap objek tersebut, gitu. Karena biasanya yang namanya fobia itu basicnya adalah satu, pernah ada kejadian yang luar biasa terjadi, yang kedua dipermalukan. Misalnya ditakut-takutin atau dilemparin dan segala macam. Sehingga persepsinya nggak menyenangkan. Persepsi yang nggak menyenangkan itu yang diingat oleh otak kita menjadi sesuatu yang kita hindarin, gitu. Dengan menyadari sumbernya seperti itu, tentu harus ada psikoterapi yang konsisten yang harus dilakukan. Yang pertama menggali dulu apa sumber dari fobianya ini, apakah ada traumatik, apakah pernah ada bullying, apakah pernah ada hal lainnya, pola asuh dan lain sebagainya. Tiap orang berbeda-beda. Kemudian untuk bisa supaya levelnya berkurang, tentu tergantung dari penerimaan dari si klien itu. Kalau dia sudah bisa menerima bahwa ini adalah bagian dari traumanya dan dia bisa diatasi traumanya, ya terapi berikutnya adalah terapi behavior. Salah satunya adalah mungkin nonton dulu hewan cepat itu di televisi, bagaimana skala cemasnya. Yang kedua misalnya nonton nyatanya, tapi dia di kandang misalnya atau dari jarak kejauhan, bagaimana skala cemasnya, itu dievaluasi terus tuh. Kemudian mulai untuk mungkin skala yang paling baiknya adalah dekat dengan hewan tersebut. Ya kalau memang belum bisa nyentuh, saya juga kali nggak bisa nyentuh hewan yang bergerak cepat juga takut kali Mas Ando ya. Tapi barangkali dengan membayangkan, dengan menonton, melihat gambarnya, diukur dulu skala cemasnya. Tapi yang paling penting adalah bukan binatangnya itu, basicnya. Kenapa ada akar dari fobianya itu yang barangkali perlu diperbaiki. Gitu. Karena mungkin hal itu membawa rasa malu atau rasa traumatik sih. Dua hal itu biasanya kalau sumbernya fobia. Gitu Mas Ando. Iya. Pertanyaannya binatang yang bergerak cepat itu apa ya? Laron gitu kali ya? Kalau saya sih fobianya spesifiknya tikus. Tikus, oke. Tikus. Saya juga takut Mas Ando kalau tikus. Iya. Ya, mungkin barangkali nonton itu dulu. Tapi kalau biasanya, kalau saya dengan klien saya sih bukan fokus kepada gimana berdamai sama si tikus itu dulu, tapi menggali hal apa yang ada di bawahnya itu. Apakah pernah dipermalukan, dibully, dilempar tikus, saya nggak tahu. Apakah pernah makanannya tiba-tiba keluarnya tikus, saya nggak tahu. Gitu ya. Persepsinya lah, mindset-nya. Kalau kita belajar tuh namanya belief-nya ya, Mbak Eva ya. Betul. Ya ada tekniknya tuh, ada tekniknya. Boleh dicoba tuh tadi ya, Mbak ya. Nonton tapi ada baiknya sih didampingin psikolog dulu untuk digali akarnya itu ya, yang saya sebut dengan akar masalahnya itu ya. Karena kan ini bukan problem tikus doang, tapi ada persepsi yang mendasari di balik itu kan, Mas.
Tikus itu hanya pengalihan aja sebetulnya, Mas Ando. Betul. Di balik tikusnya itu. Balik tikusnya itu ada rasa malu dan rasa trauma kan gitu. Oke, boleh dicoba yang tadi ya. Kalau misalnya Mas Ando mau coba nonton dulu sambil dihitung Diukur skalanya. aja skala cemasnya 0 sampai 10 aku udah kira-kira di angka berapa ya. Betul. Sama terus diafirmasi bahwa ya ini adalah basicnya adalah karena traumaku. Tikus itu adalah hewan yang netral, sebenarnya netral. Dia berbahaya karena reaksi saya kan. Kasih Bu Nena. Mudah-mudahan berhasil ya. Memang butuh waktu juga mungkin ya, Mbak Nena. Semoga mau mencoba ya, Mas Ando ya. Oke, terima kasih banyak. Boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, mau open mic langsung silahkan. Atau nulis di kolom chat juga sepertinya sudah ada ya dari Mbak Iin. Bagaimana cara mengatasi trauma kehilangan sosok orang yang kita sayangi dan cintai? Karena begitu besar perasaan takut itu sampai berkata dalam hati, nggak mau dekat dengan orang lain lagi. Nah, Oke. Yang kita traumanya kan adalah rasa sakitnya ya. Gitu. Rasa sakitnya bahwa kalau kehilangan itu nyerinya, rindunya, kesepiannya gitu. Dan ketika kita akhirnya punya mekanisme ya, coping ya, bahwa saya nggak mau lagi ngerasain ini. Saya nggak mau lagi ngerasain perasaan ini. Ya sebenarnya itu sama seperti kita lari kan, lari dari rasa itu. Padahal rasa yang sebelumnya masih ada tuh di dalamnya itu traumanya. Ada baiknya adalah kita memulihkan dulu rasa sakit itu. Sehingga persepsi kita terhadap rasa sakit dan kehilangan itu berubah. Pertanyaan saya adalah ketika kita tetap menghindari untuk tidak interaksi karena takut kehilangan, bukankah ada hal lain yang akan hilang juga? Yaitu kita nggak punya cycle, kita nggak punya support system. Pada akhirnya ketika kita menghindari pun kita sudah kehilangan diri sendiri kan? Jadi sebenarnya mungkin diperlukan mindset yang baru tentang konsep kehilangan itu tadi, bahwa satu, nggak ada satupun di dunia ini yang milikku. Karena sebenarnya ku itu nggak ada. Nafas ini aja minjem kok. Barang yang kita pakai semua pinjaman, karir kita pinjaman. Jadi sebenarnya kita hanya bisa menikmati sebaik-baiknya waktu. Makanya berkesadaran itu kan. Hari ini saya menikmati banget ngobrol sama Mbak Eva tadi. Menikmati, karena besok belum tentu bisa. Karena mungkin Mbak Eva sibuk atau saya, tapi hari ini, detik ini saya nikmatin banget interaksi sama teman-teman. Ya kan? Saya nggak mau ngobrol sama Mbak Eva lagi, saya takut perpisahan. Saya udah kehilangan Mbak Eva, karena takut kehilangan Mbak Eva kan. Tapi menikmati obrolan yang hangat bersama Mbak Eva, itu yang bisa saya lakukan. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa nerima adalah mindset-nya lah. Kehilangan itu pasti. Siklus hidup itu pasti, nggak mungkin nggak ada manusia. Karena kita dalam kandungan 4 bulannya udah salaman sama Tuhan, umur berapa, jam berapa, tanggal berapa. Nggak bisa itu kita jadi asisten Tuhan. Tanpa ibu atau mbak menghindari interaksinya, sebenarnya udah kehilangan kan? Kan udah pasti gitu loh. Tapi kita kehilangan kebahagiaan kita hilang hak kita untuk berinteraksi, udah pasti tuh. Jadi bukan itu solusinya ya. Jadi barangkali perlu ngobrol sama konselor untuk bisa mendampingi rasa kehilangan itu tadi. Makanya saya bilang tadi, kalau ini dibiarin kan ada beberapa masalah kesehatan mental yang mungkin akan menyusul timbul. Itu pun sudah kehilangan diri sendiri kan. Emang nggak kehilangan orang itu, tapi kehilangan diri sendiri. Ya lebih baik kehilangan orang, karena kehilangan diri sendiri itu menyakitkan banget. Gitu. Ya, Bu Iin tadi ya. Bu Iin, ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan kembali? Bu Iin, silahkan. Jadi sebetulnya, ya tadi kan basicnya traumanya itu ya, sakitnya, kangennya mungkin ya. Silahkan Bu Iin, kalau ada yang mau ditanggapi. Halo Mbak Eva. Ya, halo Mbak. Silahkan Mbak. Saya dari Kuningan, Jawa Barat, Mbak. Oh, alhamdulillah. Ya, hujan nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Hujan, Mbak. Hujan. Oke, gimana tanggapannya nih Bu Iin? Iya sih, sebenarnya rasa takutnya itu masih ada. Karena belum lama banget ya, belum 1 tahun suami meninggal gitu. Terus
proses anak-anak juga gitu kan, mendampingi anak-anak gitu. Dan ada rasa dalam hati takut gitu kalau ada seseorang datang ke rumah untuk menyampaikan sesuatu, saya selalu hindari gitu loh. Itu saya selalu hindari dan jadi membatasi pergaulan saya gitu. Yang tadinya saya banyak ketemu komunitas atau banyak temen gitu. Saya sekarang mulai menutup diri saya gitu. Nggak mudah terbuka lagi gitu loh Mbak. Jadi ya saya juga sekarang mungkin lebih banyak menenangkan diri juga gitu loh. Saya healing gitu dari kota besar ke daerah karena ya mungkin dengan cara ini saya ada perubahan gitu Mbak. Gitu. Sampai pindah tempat ya Mbak? Iya, pindah tempat dari kota, dari Jakarta ke Kuningan gitu loh. Padahal kehilangannya sudah 1 tahun yang lalu ya, Mbak In ya, kalau nggak salah tadi. Tahun lalu betul. Tapi rasa takut untuk didekati dengan oleh orang lain gitu, itu besar sekali gitu loh. Karena mungkin rasa sakit kehilangan yang sebelumnya itu masih ada gitu loh. Gitu sih Mbak. Dan saya mungkin jadi seolah-olah menutup diri dan menghilang gitu Mbak. Itu salah ya Mbak? Ya, oke. Ya, pertanyaan saya adalah ketika misalkan itu dilanjutkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kira-kira membaik nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti kita perlu cari jalan lain ya untuk mengatasi ini. Ini adalah hal yang menarik untuk dibahas dengan kata healing ya. Gara-gara ini terlepas dari healing dari kota ke desa ya. Justru ada yang dari gunung ke pantai, dari luar negeri ke dalam negeri yang bikin Omikron naik nih healing gitu ya. Healing itu adalah bukan memindahkan overthinking kita dari gunung ke laut, dari desa ke kota, tapi bertemu dengan diri sendiri. Dengan monster yang ada di dalam diri kita sendiri, itu namanya healing. Percuma kalau kita berpindah tempat dari tempat A ke tempat B, dari Bali katanya tempat healing. Saya di Bali juga kadang-kadang overthinking gitu ya. Berarti bukan Balinya yang bikin healing, bukan Jogjanya yang bikin healing, adalah keberanian kita menemui luka kita. Gitu. Kalau indikasinya 1 tahun dan sampai menarik diri, barangkali adalah salah satu simptom atau gejala yang saya bilang dari depresi itu. Ada depresi ringan kan, sedang, berat. Saya nggak tahu yang mana karena perlu asesmen banget ya untuk bisa menegakkan diagnosa. Tapi kalau sudah ada rasa sedih yang berkepanjangan, menghindari interaksi, kemudian ada rasa takut ya, barangkali sudah waktunya untuk minta bantuan ya, untuk bisa mengelola atau mengolah atau mengurai rasa ini supaya bisa berfungsi dengan baik lagi. Tapi pertanyaan saya kembali yang di awal tadi, kalau Ibu lakukan ini dengan pola yang sama 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, apa yang bakal terjadi dengan ibu dan anak-anak? Kalau Boleh ada... Bu, dijawab Bu. Boleh dijawab Bu Iin. Kalau Ibu lakukan dengan pola yang sama 2 tahun, 3 tahun lagi, apa yang Ibu dapatkan? Monggo silahkan Bu Iin. Apa ya? Saya mungkin butuh proses kali ya Mbak, karena kehilangan sosok yang memang mungkin jadi panutan, mungkin sama anak-anak juga gitu loh. Itu proses gitu. Saya yakin sih Bu ya, ketika ruh atau soul atau jiwa orang-orang yang pernah hidup dengan kita, dia kan udah nggak membutuhkan apa-apa lagi ya untuk di dunia ini. Yang dia butuhkan adalah yang ditinggalkan hidup dengan baik, bukan? Jadi saya yakin Ibu bisa tahu versi terbaik menurut Ibu menjalani hidup dengan baik itu yang kayak gimana. Berlarut dalam kedukaan tentu tidak diinginkan oleh suami Ibu. Dia ingin Ibu melanjutkan hidup dengan terbaik versi Ibu, kan gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah untuk menenangkan diri, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini rasanya semakin berat, nggak ada salahnya Ibu minta bantuan ya. Kalau memang 1 tahun ini membutuhkan benar-benar untuk tenang, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau berlarut-larut seperti ini, saya rasa
ya ibu butuh interaksi lah, sebagai manusia biasa kan butuh interaksi gitu ya. Terlebih ada anak ya, Mbak Nena ya. Mudah-mudahan segera berlalu masa kedukaan ibu. Saya turut prihatin ya Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Oke, Baik. terima kasih. Ya, makasih Bu Iin. Semoga Ini kondisinya dua semakin lagi Mbak membaik. Eva ya. Oke, silahkan Mbak. Mbak Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo silahkan. Dengan Ibu siapa, dari mana ini? Saya Risma dari Depok. Oh ya, boleh, monggo silahkan Bu Risma. Selamat sore Mbak Nena, Halo, Assalamualaikum. Bu Risma. Waalaikumsalam. Mungkin saya menyambung tadi Bu Iin ya. Saya punya pengalaman hampir sama dengan Bu Iin. Hanya ini yang kehilangan itu ibu, almarhumah ibu. Itu saya alami karena ini meninggalnya itu mendadak. Ya saya nggak tahu sama sekali, yang tadi paginya teleponan, sorenya udah nggak ada. Itu yang bikin saya shock. 2 tahun saya menjalani konsultasi dengan psikolog. Di kantor pun saya merasa terganggu, senggol bacok istilahnya ya. Jadi kayak yang menjauhi, ya benar kata Bu ini tadi, saya menjauhi semua pergaulan saya. Istilahnya yang tadinya di kantor saya bergaul gimana, saya kayak menyendiri, menutup diri. Terus melihat ibu-ibu yang seumuran ibuku, yang teman-temannya ibuku, itu saya nggak mau. Itu saya nggak mau banget gitu mendatangi beliau-beliau, itu nggak mau gitu. Tapi kesini-sininya, itu selama 2 tahun saya jalanin kayak begitu Mbak Nena. Itu sangat-sangat menyiksa saya, nggak bisa tidur. Saya sampai, alhamdulillahnya saya dikasih suami yang pengertian, yang baik, yang sabar. Jadi beliau bisa memaklumi apa yang saya alami. Istilahnya dia bisa memaklumi semua yang saya rasakan gitu. Aduh maaf ya Mbak Nena, saya masih ke bawah padahal udah lama, ini udah lama. Ya. Ini udah lama banget kejadiannya, 2012. Nangislah. Kemudian saya setelah beberapa kali ke psikolog dan hipnoterapi, saya jalani semua itu. Akhirnya saya capek sendiri ya Mbak Nena. Jadi kayaknya gini, kenapa ya saya sakit-sakitan lah ini. Berarti emang yang psikolog ngomong ke saya, dokter ngomong ke saya, ini tentang psikis, bukan bodinya, tapi jiwa saya gitu kan, psikis saya yang sakit. Akhirnya saya berontak. Saya nggak boleh kayak gini terus. Saya punya anak, punya suami, punya bapak saya yang masih harus saya urus karena saya perempuan sendiri di keluarga saya gitu. Jadi harus bapak saya yang kopenin gitu kan. Kemudian saya berontak Mbak Nena, terus saya jalanin, saya perlahan-lahan mendatangi teman-teman almarhumah ibu saya. Dan itu Mbak Nena kesiksanya ya Allah. dengan berbahasa basi bagaimana. Sampai mobil Mbak Nena rasanya mau pingsan. Dan itu kayaknya memberontak ke diri sendiri untuk bangkit itu susah dan malah lebih emosi gitu loh, malah emosi saya malah keluar gitu. Tapi tetap saya tenang gitu, saya pengen sembuh. Itu di mobil itu yang namanya bisa teriak, bisa nangis setelah bertamu dari beliau-beliau. Tapi kesini-sininya saya jalani pelan. Kok ya jadi menikmati ya Mbak Nena? Jadi ketagihan gitu loh. Jadi kayaknya kesannya kalau enggak ke si tante ini, aku kok kangen ibu ya gitu. Dan itu perlahan-lahan bisa sembuh dengan istilahnya memaksakan diri untuk bangkit yang Mbak Nena bilang tadi itu ya emang merasakan sakitnya itu tapi enggak kita tahan gitu ya Mbak Nena, benar enggak Mbak Nena? Enggak kita tahan, jadi ya udah aku pengen sembuh, jadi aku berontak sendiri gitu, aku tentang sendiri. Akhirnya itu aku jalanin, terus perlahan-lahan aku terus ikutin istilahnya yang tadinya aku rutin di komplek, aku ikut pengajian, aku nggak mau Mbak Nena, akhirnya mengundurkan diri karena melihat ibu-ibu gitu. Lah ibu gua tuh sehat, ibu gua tuh nggak sakit, nggak apa. Lah mereka yang udah sepuh udah ini
ya setidak-tidaknya aku menyangkal intinya keputusan Allah. Tapi dalam hati aku tuh aku nggak gitu, aku ikhlas. Ibuku nggak ada, aku ikhlas. Tapi kenapa ibuku gitu yang pada saat aku tuh membutuhkan banget gitu Iya, kan? ada Akhirnya, protes ya. ya, akhirnya itu proses untuk kesembuhan aku itu dengan memaksakan diri, Mbak Nena. Walaupun dengan tertatih-tatih, dengan astagfirullahaladzim, bener berat banget itu Mbak Nena aku jalanin. Tapi ya kesini-sininya jadi ketagihan untuk mengunjungi mereka-mereka itu. Dengan mengunjungi mereka-mereka itu kok ada ketenangan batin aku ya gitu. Kayaknya kangen dengan ibu tuh terbayar gitu loh Mbak Nena. Akhirnya hilang ya, bisa terbayar gitu. ya Bu. Oke. Ya gitu loh. Kalau Mbak dari Eva. cerita Ibu apa nih yang Ibu ingin tanyakan sama Mbak Nena apa nih? Nah, apakah Mbak Nena dengan saya memberontak itu, dengan memaksakan diri itu, dengan istilahnya kasihan nih diri gua dengan dipaksain begini, itu tuh bener nggak sih Mbak Nena gitu loh? Oke. Ya, barangkali yang kita perlu lakukan pada situasi kayak gini tuh lebih kepada maafin diri sendiri sih. Oke. Mungkin ada hal yang belum sempat kita lakukan, yang kita kaget karena mendadak kan. Mungkin barangkali kemarin yang habis berantem, habis diskusi keras gitu ya, atau mungkin ada janji yang belum tertepati, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini, pastinya. Ya, ini yang jelas shocknya ini bukan karena ini sih, bukan karena masalah dengan teman-temannya ibu, tapi lebih kepada rasa bersalah yang dibawa gitu loh terhadap ibu gitu. Dan rasa lelah ini sebenarnya teman-teman ibu itu netral. Bajunya ibu tuh netral. Rumah sakit itu netral. Makanan kesukaan ibu tuh netral. Memaknainya yang bikin kita sedih. Ini ingat dulu waktu ini teman ibu mirip dengan ini. Sebenarnya teman-teman ibu netral, makanan, minuman, kopi, kesukaan ibu netral, misalnya rumah makan itu netral. Tapi kita memaknainya itulah yang disebut dengan trauma, kan? Kita memaknainya lebih. Gitu. Nah, barangkali pelan-pelan yuk dimaafin dirinya, barangkali janji-janji yang belum ditepatin ya sudah. Sekarang diganti dengan hidup yang baik kita tadi, menjalin silaturahmi kepada teman-temannya ibu, karena bagaimanapun teman-teman ibu juga seneng kalau misalnya masih terjalin silaturahimnya gitu. Setiap kangen ya didoain. Saya pun dengan ibu juga berproses, bukan? Sama. Saya sekarang lagi fase harus ngurus-ngurus surat kematian. Masya Allah, dulu tanda tangan ibu untuk akte kelahiran saya tanda tangan akte kematian ibu. Itu kan tugas ya, yang mau nggak mau. Ya. Terus kita harus berdamai dengan kamarnya, aroma parfumnya, banyak tangan. Tapi bagaimana kalau hal itu dijadikan dari bagian kita? Mengenang yang hilang. Ada di hati terus, dimensinya aja yang berbeda. Jadi kalau mau nangis seperti tadi di mobil, lakukan, monggo. Izinkan dirinya berduka. Ya nggak apa-apa, itu namanya menerima kedukaan, bukan menikmati ya, tapi menerima kedukaan. Bilang sama tantenya, peluk sama tante, aku pengen nangis, kangen ibu. Kan menerima. Iya, itu yang aku lakuin. Ya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, kan namanya kangen. Kangen kan nggak salah, bukan berarti lemah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, perjalanan orang untuk menghadapi ini memang beda-beda banget. Nggak usah dibanding-bandingin, kok dia bisa setahun lupa sama ibunya. Kok dia bisa sih jalan-jalan, kok saya lama. Nggak bisa, perjalanan ininya orang beda-beda. Bukan dijadikan sebagai perbandingan satu sama lain. Oke. Makasih Mbak Nena, makasih Mbak Nena, makasih Mbak Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi Mbak Eva ya. Terima kasih. Oke, kita baca di kolom chat ya Mbak. Ada dari Ibu Primawalani ya. Anak tunggal, dalam waktu kurang dari 100 hari ibu dan bapak saya meninggal, sudah lebih dari 1 tahun, sekarang saya pelupa. Saya menduga saya ingin melupakan, tapi malah informasi lain ikut terhapus. Ya. Bisa begini juga ya, Mbak Nena ya? Iya kan tadi saya bilang juga kalau kedukaan itu nggak dikelola dengan baik akan menimbulkan satu masalah yang baru. Betul. Lupa itu kan salah satu salah satu simptom juga depresi kan, blank, nggak fokus, shutdown ya Mbak. Jadi kayak nyetir jadi lupa nih mau kemana sih sebenarnya saya naruh apa segala macam gitu ya. Ya barangkali ini perlu dibicarakan ya, dikelola lagi
karena ini kan sifatnya beruntun ya, belum sembuh lukanya, udah ada kedukaan lagi, belum bisa memproses yang pertama, udah harus proses yang kedua gitu. Sama. Jadi memang bentuk perlu keterampilan kita untuk menerima sesuatu yang random dalam hidup ini karena emang begitu terus. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kan gitu. Jadi saya rasa ini kalau pelupaannya bagian dari gejala sih, gejala. Oke, artinya ini belum tuntas ya Mbak untuk ya, kedukaan yang perlu ditanganin ya. Oke, semoga terjawab nih Mbak Prima Walani. Oh ini Ibu. Oke, boleh Ibu kalau mau menanggapi silahkan. Ya Bu Prima, jadi barangkali ini karena shock yang bertubi-tubi itu belum dikasih ambaan, belum dikasih napas, sudah harus ngalamin lagi. Lupanya ini barangkali ya karena itu tadi belum diproses dengan baik perasaannya. Bu Prima. Ya, halo Bu Prima. Ya, halo Bu Prima. Ya. Selain lupa ada apa lagi Bu keluhannya? Lupa itu saja. Jadi kemarin saya sempat ke Sarjito dengan rujukan gejala long COVID. Tapi ketika dicek kentalan darahnya oke, MRI oke, jadi saya mungkin karena itu terus saya minta dirujuk ke psikolog. Nah, kebetulan pokoknya ketemu yang lebih muda dari saya, malah katanya aku ya wis lalen Mbak. Waduh. Nah, Ibu usianya berapa Bu Prima? Sekarang 54. 54. Jadi mungkin juga karena usia. Oke, suaranya kayaknya ini putus-putus. Boleh off video juga nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, jadi tadi menurut Mbak Nena ya, mungkin ini salah satu efek juga dari tadi yang kedukaan yang bertubi-tubi itu ya, Mbak Nena ya. Artinya ini belum tuntas, Bu. Ya, jadi gini. Psikolog, psikiater itu kayak orang pacaran, cocok-cocokan. Ada yang cocoknya yang lebih muda, ada yang cocoknya laki, cocoknya perempuan, lebih tua, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, jangan putus asa kalau belum nemu terapis yang pas. Bukan mereka buruk, tetapi nggak pas dengan kita, karena kayak orang pacaran. Jadi, kalau misalkan belum nemu yang baik, jangan putus asa, cari lagi bantuan, ya Bu ya, dibicarakan. Tapi yang menurut saya, proses lupanya itu ya karena blank, karena Ibu terlalu banyak fokus kepada pain ya, rasa sakitnya itu jadinya hal-hal yang sederhana tuh terlupakan. Tapi hati-hati Ibu, takutnya nanti Ibu lupa matiin kompor. Nanti Ibu lupa tutup pintu ya. Jadi kalau dipelihara lupanya takutnya malah justru menghambat aktivitas sehari-hari ya. Oke, ya semoga terjawab ya Bu Prima. Terima kasih banyak Mbak Nena. Mbak Nena, ini ada dua chat masuk ke chat personal saya. Ada yang minta kembali ditayangkan nomor kontak yang tadi ya Mbak. Oh, iya. Mbak. Terus Mbak Nena ada yang nanya apakah bisa praktek online? Oke, bisa praktek online di DMHC-nya tapi. Itu DMHC. Oh, ini. Nah, ini silahkan Ibu. Sebentar. Artinya walaupun Mbak Nena di Bali, klien di luar Bali pun masih bisa menerima melalui online ya, media online ya Mbak Nena ya. Oke, silahkan kalau Ibu tadi Ibu. Ya, silakan kalau mau di screenshot, monggo. Mbak Nena bisa dihubungi. Ini WhatsApp aja ya, Mbak? Nggak bisa telepon berarti ya? Iya, WhatsApp saya. Artinya dengan perjanjian pastinya, melalui WhatsApp dulu. Oke, kalau materi tidak bisa, tapi rekaman seminar ini bisa diakses terus-menerus di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Jadi silahkan. Kasihan kalau saya harus membagi materi harus kemana juga, bingung juga. Jadi silakan diakses aja terus rekamannya di YouTube Atensi Anak Remaja. Monggo silakan. Ini kalau mau konsultasi langsung dengan Mbak Nena melalui
WhatsApp dulu untuk appointment, untuk perjanjiannya. Jadi bisa melalui online aplikasi Zoom ya, Mbak, atau video call gitu ya, Mbak? Video call. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nena. Oke, Mbak Nena, sudah jam 4:30 juga. Mbak Nena sedikit, iya ya, nggak kerasa ya, Mbak. Boleh sedikit closing statement dari Mbak Nena, pesan apa nih yang mau disampaikan untuk kita semua yang sudah hadir di sini, dan nanti mungkin yang menikmati seminar materi ini di YouTube, boleh monggo Mbak Nena sedikit saja. Ya, jadi sebenarnya sebelum saya closing, saya tadi ada obrolan sama Mbak Eva. Ini itu perkenalan pertama kita. Nanti tenang aja, kita bakal sering-sering bikin materi yang santai-santai gini. Pantengin terus Atensi, makanya di follow Atensi, ya. Di follow Atensi, sering-sering tuh lihat postingannya Mbak Eva. Barangkali nanti kita ada ya obrolan ringan-ringan seputar hidup kayak begini ya. Sip, ada lagi ya, ada terus ya Mbak. Iya. Thank you, seru banget. Insya Allah ada lagi. Insya Allah. Jadi closing dari saya, cuman mau ngasih mantra nih. Aku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ya, jadi itu aja. Itu dalam banget, Mbak. Dalam banget. Terima kasih banyak, Mbak Nena. Ini saya terus terang sih nggak kerasa gitu loh, ini udah 1 jam lebih kan. Biasanya juga lebih plong, lebih enak sih, lebih rileks. Terima kasih banyak, Mbak Nena, untuk ilmunya. Ini ilmunya loh. Yang bilang bisa tergantikan dengan hal yang lebih baik ya. Amin. Dan tadi yang tenang, yang menang. Nah, itu keren banget tuh. Yang tenang, yang menang. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Mbak Nena Mawarsari, psikolog klinis remaja dan dewasa, juga Ibu, Bapak, dan teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Monggo silahkan diberitakan ke teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Semua seminar Atensi, rekaman seminar Atensi bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, saya udah cocok jadi YouTuber ya, Mbak? Hai guys. Oke, baik. Dengan demikian, saya tutup seminar Atensi hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk narasumber. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah kata dan sikap. Jangan lupa tebarkan kebaikan untuk semua orang, dan semoga Ibu dan Bapak yang hadir dan nanti yang mengakses seminar Atensi di YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon izin untuk saya. Terima kasih. Mohon izin untuk saya tutup ya. Ya.